Silakan Bu Rina. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama pada room di kegiatan sosialisasi pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran. Saya Rina Elvida, sahabat rumah belajar Aceh tahun 2020 yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Kita akan bersama-sama berbincang-bincang asyik bersama para sahabat rumah belajar yang tergabung dalam sahabat rumah belajar Nusantara Berbagi. Di antaranya ada Pak Ilham Saputra, yaitu sahabat rumah belajar dari Jawa Timur. Bapak Zainal, sahabat rumah belajar dari Kepulauan Riau. Kemudian Bapak Dian Khairul Huda, sahabat rumah belajar dari Nusa Tenggara Barat. Dan Ibu Suryaningsih, sahabat rumah belajar dari Sulawesi Selatan. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja mempersilahkan pemateri 1. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil dari pemateri 1. Nama Ilham Saputra SPD, lahir di Bangkalan 20 April 1991, merupakan guru seni budaya di SMP Negeri 2 Bangkalan, Jawa Timur. Prestasi yang telah diraih yaitu finalis Olimpiade Guru Nasional Dikmen Seni Budaya 2018, finalis Inovasi Pembelajaran Nasional 2019, Google Certified Educator, Co-Kapten Belajar ID Bangkalan. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya yang telah bersedia bergabung bersama kami di sini. Materi yang akan dipaparkan oleh pemateri 1 adalah salah satu fitur rumah belajar, yaitu peta budaya. Kepada pemateri 1, Bapak Ilham Saputra, kami persilakan. Maaf Pak Ilham, suaranya. Baik, mungkin Pak Zainal bisa itu takut ada suara yang agak sedikit jauh. Siap. Baik, terima kasih Bu Rina. Apa kabar Pak Zainal, Pak Dian? Ada satu lagi ibu dari Sulawesi Selatan yang akan bergabung sebentar lagi karena mungkin kondisinya ini kita berlintas provinsi, jadi agak sedikit ada kendala. Dari karena itulah tantangan kita semuanya, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Sedianya pertama kali ini dijelaskan oleh Bu Ningsih, namun ada sedikit kendala, jadi saya maju terlebih dahulu supaya nanti saya bisa membantu Bu Ningsih untuk membantu perangkatnya supaya lancar. Bapak Ibu, sahabat yang belajar di seluruh Indonesia, hari ini saya lebih tepatnya bukan sebagai pemateri, saya melakukan sharing dan berbagi serta melakukan kolaborasi dengan teman-teman seluruh sahabat rumah belajar
yang ada di Indonesia untuk kembali kita menggaungkan, kita menggemakan rumah belajar ini sebagai salah satu portal yang disediakan oleh pemerintah melalui Pusdatin Kemdikbud Ristek supaya kita bisa memanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas banyak sekali fitur, namun kita sesuai dengan bidang kita masing-masing, dan saya sebagai guru seni budaya merasa sangat terbantu sekali dengan fitur peta budaya ini. Oleh karena itu, pada saat saya mengajarkan kepada anak-anak saya tentang peta budaya itu sendiri, mereka serasa bisa keliling Indonesia. Dia bisa tahu budayanya di daerah Aceh, di daerah Papua, dan di daerah Sumatera dan seterusnya. Mereka bisa mengetahui. Nah, mungkin kalau di luar kita bisa berpikir. Mungkin melihat fitur peta budaya ini, kita disajikan sebuah gambar peta. Nah, saya coba akan sharing sebuah tampilan di layar komputer untuk tampilan fitur peta budaya itu seperti apa sih? Saya izin share screen untuk menampilkan bagaimana peta budaya. Oke, baik. Layar saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, ini adalah tampilan peta budaya dari fitur rumah belajar. Untuk peta budaya sebenarnya ini menjadi fitur yang sangat luar biasa, dan tidak hanya siswa saja, siapapun bisa menggunakan fitur ini. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, itu sangat banyak sekali, apalagi di jenjang SMP itu kita sudah berbicara kesenian atau sebuah budaya yang ada di Nusantara. Nah, ini tepat banget sekali. Bisa dipilih di Sentuh ini, mau di Aceh atau di Kalimantan Barat, di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya. Ini bisa kita pilih karena kita nggak usah ketik-ketik kesenian yang ada di ini, tidak ada. Oke, kebetulan saya melakukan pembelajaran ini, saya ambil daerah Jawa Timur. Kita klik Jawa Timur, ini ada beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan saya dalam pembelajaran seni budaya. Itu ada dua sebenarnya, ada tiga. Saya bisa mengenalkan tari remo kepada siswa itu, dan tari gantung, serta sebuah kesenian karapan sapi yang ada di Madura. Nah, karapan sapi ini kita pilih ya, kita klik, kebetulan saya di Madura, jadi saya senang sekali Pusdatin telah menyediakan itu salah satu budaya sebuah kegiatan yang ada di Madura. Di sini lengkap sekali, anak-anak bisa tahu apa sih sejarah karapan sapi itu. Kemudian ini ada jenis-jenis karapan sapi yang ada di Madura itu seperti apa. Mereka bisa mengetahui dengan menggunakan peta budaya ini. Sebenarnya kalau kita mau memahami sedikit, tampilan saya keluar nggak ya? Masih layar putih, Pak. Udah, Pak. Oh, sekarang udah. Nah, sebenarnya bukan kayaknya kita membacanya, namun
menggunakan peta budaya itu dalam sebuah pembelajaran seni budaya itu perlu didesain. Nah, perlu dirancang di mana rancangan tersebut bisa dilakukan mengolah informasi-informasi yang ada di peta budaya itu sendiri. Kemarin saya, maaf, tadi saya juga sedang mengajarkan karena pas kebetulan materinya adalah bernyanyi lagu daerah dan dengan teknik dua suara. Nah, saya kebetulan pilih lagunya lagu Karapan Sapi. Saya menggunakan dua fitur di dalam pembelajaran tadi pagi, yaitu saya menjelaskan anak itu bagaimana cara bernyanyi, teknik bernyanyi dua suara. Nah, saya menggunakan video yang ada di sumber belajar. Kemudian saya pilih lagu daerah Nabila berjudul Karapan Sapi. Siswa-siswi saya ternyata masih ada yang tidak paham tentang Karapan Sapi itu sendiri. Nah, saya gunakan peta budaya ini kebetulan memang materinya pas dan ada di dalam sumber belajar dan ada di peta budaya, sehingga dua fitur ini sangat klop sekali pada saat saya digabungkan untuk bisa menjadikan pembelajaran yang kolaboratif dan bermanfaat untuk siswa, tidak hanya membaca saja, tetapi dengan membaca itu dia memahami, oh apa sih maksud dari lirik lagu Karapan Sapi itu. Nah, di sumber belajar, di videonya itu menjelaskan bagaimana sih cara bernyanyinya. Itu kemudian masih banyak lagi kalau kita lihat pilihan-pilihan dari tampilan budaya, ini bisa kita search dari sesuai dengan pulaunya. Misalnya ada Aceh, Sumatera Utara, kemudian kita pilih ada arsitektur, ada alat musik, ada seni tari, warisan budaya, seluruhnya. Jadi kami dari Guru Seni Budaya merasa sangat terbantukan sekali dengan adanya peta budaya ini. Tapi saya rasa peta budaya ini juga sangat bermanfaat tidak hanya untuk guru seni budaya, siapapun ini terkait dengan ketidakpahaman anak-anak muda kita ini tentang budayanya sendiri. Nah, kita bisa mengeksplor di fitur peta budaya ini untuk bisa mengetahui. Nah, jadi jangan sampai budaya-budaya kita yang menjadi sebuah ciri khas itu tidak diketahui oleh generasi mudanya sendiri. Nah, salah satu caranya adalah memanfaatkan fitur peta budaya yang ada di rumah belajar. Nah, peta budaya ini adalah salah satu fitur pendukung. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran, bisa digunakan untuk sebuah pemahaman masyarakat, generasi-generasi muda non pendidikan juga bisa membacanya. Apalagi semua informasi juga dapat disajikan dengan akurat dan terpercaya karena penulis-penulisnya memang sudah direview oleh Pusdatin Kemdikbud, sehingga informasi yang disajikan dalam peta budaya ini dikatakan ilmiah dan kita bisa mengetahui bagaimana bentuk dan maksud sebenarnya tentang budaya ini. Karena kalau berbicara budaya ini banyak versinya. Versi ini mengatakan begini, versi ini mengatakan begini. Namun di rumah belajar ini dipertegas lagi melalui peta budaya dengan sejumlah penjelasan dan artikel-artikel yang menguatkan supaya kita lebih banyak paham. Dari sini banyak sekali sih sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa sharing kepada siswa-siswinya, ayo kita gunakan peta budaya. Memang ini tidak diajarkan secara full di dalam pembelajaran. Jadi ini adalah suplemen. Kalau saya mengatakan kalau ke siswa itu rumah belajar ini adalah salah satu suplemen semangat belajarnya untuk meningkat, suplemen untuk wawasannya juga bertambah. Dan yang paling penting memang rumah belajar ini bisa diakses di mana saja, kapan saja,
dan mau belajar dengan siapa saja juga bisa. Nah, hari ini kan banyak di SRB ini, tidak hanya belajar dengan saya, bisa belajar dengan Pak Sainal, Bu Rina, dan Pak Dian, dan juga Bu Ningsih. Mungkin itu saja cerita sebenarnya sih Bu, bukan menjelaskan sebuah materi, jadi lebih kepada pengalaman saya dan anak-anak saya. Karena ini pelajaran seni budaya, jadi ada di YouTube saya ini juga saya sudah upload tadi malam itu testimoni anak murid saya tentang penggunaan peta budaya ini. Mereka kemarin memang saya kenalkan buku peta budaya dan sumber belajar. Mereka senang sekali. Maaf Pak Ilham, suaranya agak berdengung Pak. Oh, oke. Mungkin itu saja Bu Rina. Jadi di sini hujan deras sekali, jadi mungkin agak sedikit terganggu. Semoga di penjelasan saya tadi yang awal bisa sedikit. Mungkin itu saja. Ini berbagi, bukan menjelaskan materi, jadi ini berbagi pengalaman dan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan menggunakan peta budaya sebagai fitur pendukung dan sumber belajar sebagai fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar. Terima kasih Bu Rina, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih Pak Ilham. Dengan adanya peta budaya di portal Rumah Belajar sangat terbantu sekali. Dan Pak Ilham mengatakan dengan peta budaya kita terasa berkeliling Indonesia. Mungkin tadi ada karapan sapi. Kalau kami di Aceh mungkin nggak ada Pak karapan sapi Pak. Dengan ada peta budaya di portal Rumah Belajar kami bisa menyaksikan di mana, di daerah mana asalnya. Mungkin anak-anak juga tambah seru ya belajarnya Pak. Tadi Pak Ilham juga mengatakan suplemen ya Pak ya, suplemen supaya menjadi meningkatkan semangat belajar Pak ya. Iya. Ada videonya juga itu Bu, kita bisa lihat karapan sapi itu kayak apa. Iya Pak ya. Jadi banyak sekali manfaatnya Pak Ilham ya. Jadi Pak Ilham telah banyak berbagi pengalamannya menggunakan fitur peta budaya di portal Rumah Belajar. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan cantumkan di chat live dan mungkin pertanyaannya akan dijawab setelah pemateri kedua. Baiklah, kita lanjut saja ke pemateri kedua dengan materi yang juga tidak kalah menarik, yaitu tentang kelas maya yang akan dibagikan oleh sahabat Rumah Belajar dari Kepulauan Riau, yaitu izinkan saya membaca profilnya dengan Bapak Sainal SPD MPD, bertugas di SMA Negeri 2 Karimun, lahir di Sumeneb 15 Agustus 1978. Kepada Bapak Sainal kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini sebagai SRB Kepulauan Riau sedikit ingin berbagi dan berkolaborasi tentang Rumah Belajar, di mana di sini saya tidak mengisi materi ya, cuma saya di sini yaitu ingin berbagi apa yang sebagai pengalaman saya untuk memanfaatkan Rumah Belajar, khususnya nanti di bagian fitur utama yaitu kelas maya. Izin share ya Pak Ilham.
Silahkan, Pak Zainal. Iya, Pak, silakan. Bisa tes suara, Ibu Nusi? Di sini rumah belajar. Bisa dilihat share saya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Ya, sini di rumah ada beberapa fitur, utama Asmar, kelas maya, laboratorium, dan bank soal. Namun di sini saya akan memberikan pengalaman praktis untuk bagaimana memanfaatkan rumah belajar, yaitu dengan memanfaatkan Maya. Telah saya lakukan selama ini untuk kelas Maya, itu memanfaatkan dengan cara membuat kelas, yaitu di dalam pembelajaran. Sini saya izin login dulu dengan kelas saya yang akan diinformasikan kepada Bapak Ibu yang bergabung dalam kegiatan SRB Nusantara. Di sini yang pernah saya buat yaitu kelas PJOK, kelas 12. Kebetulan saya di sini mengajar PJOK di kelas 12, di mana saya sebagai SRB sudah memanfaatkan dari kegiatan rumah belajar, yaitu kelas maya. Adapun dari kelas maya itu sendiri, karena saya sebagai guru PJOK ya mungkin sebelum pandemi ini lebih banyak prakteknya daripada teorinya, sehingga menurut saya untuk dapat memanfaatkan yaitu kelas maya agar suplemen materi bisa diberikan di kelas maya itu sendiri. Adapun dari kelas maya itu sendiri, di sini ada beberapa item-item, ada beberapa menu ya, yang di dalamnya yaitu seperti halnya dengan modul, soal ujian. Setelah itu ada nama kode akses, yaitu kode akses ini bisa diberikan kepada siswa yang ketika mau mencari kelas PJOK itu sendiri. Untuk
kegiatan saya sebagai SRB ini sangat mempermudah sekali karena saya sudah pernah memanfaatkan rumah belajar berupa kelas maya, ya, materi yang ada dari sumber belajar bisa juga kita selipkan di rumah belajar, yaitu bagian kelas maya. Kita lihat yaitu modul, fitur modul. Nah, di sini untuk modul, setiap kegiatan kita bisa meletakkan materi-materi yang sebenarnya Jermani, kalau kita lanjutkan dengan Amerika, silakan ditautkan di sini. Kegiatan 2, kita materinya sudah berbeda, bisa dimasukkan dengan link, ya, link atau buku-buku yang sudah dimasukkan dalam drive bisa dimasukkan di dalam materi ini. Seperti halnya dengan saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk link dari sumber belajar bisa diselipkan di sini. Jadi ketika peserta didik memberikan materi tentang ada di sumber belajar, tinggal mengklik yaitu materi-materi yang ada di sumber belajar. Ini diklik, ya, ini lagi muncul ke sana ke sumber belajar. Begitu juga di dalam rumah belajar bisa untuk menautkan yaitu YouTube. Ditautkan di sini, namun karena ini adalah YouTube yang akan dimasukkan ke kegiatan belajar, alangkah baiknya kalau kita dengan membuat sendiri yang nanti bisa diakses oleh peserta didik untuk yaitu berbagi dalam hal pengisian modul dan masukan. Selanjutnya kita akan melihat fitur yang ada di kelas maya yaitu soal ujian. Jadi soal ujian ini kita buat, kita setel kapan akan diujikan, itu kita isi soal-soalnya. Di sini kita isi. Yang ini akan dilihat oleh siswa. Dan itu untuk ujian, soal ujian. Selanjutnya yaitu kita akan melihat siswa mana saja yang akan bergabung dengan kelas kita. Di situ akan terekam semuanya di dalam di sini siswa-siswa kita dari peserta didik akan tampil di sini. Yang membedakan yaitu produk ini adalah produk kita sendiri, yaitu punya Kemendikbud, yang mempunyai cirinya yaitu setiap sekolah bisa membuat, karena hanya satu NPSN yang bisa membuat kelas maya ini. Jadi itu ada kelebihannya, adalah tidak semua seperti dengan Google Classroom, ya, dengan yang lainnya itu
istilahnya tidak menampilkan yaitu tentang NPSN. Kalau di sini di kelas maya itu bisa menampilkan sekolah kita. Selanjutnya yaitu yang tak kalah pentingnya di sini perlu saya berbagikan ya untuk penilaian. Penilaian di sini dari guru, mohon maaf ini masih loading ya. Yaitu setelah kita memberikan tugas tadi di modul, itu ada penugasan, peserta didik bisa untuk mengirimkan jawaban-jawabannya sehingga saya sebagai pendidik bisa mengeceknya. Ini sudah seperti aja dengan ya Lucy ini sudah mengumpulkan tugas-tugasnya dan di sini kami langsung bisa ya memberikan nilai kepada siswa-siswi yang telah mengirimkan tugasnya. Dan siswa-siswi yang sudah mengerjakan tugasnya dan diberi nilai, dia akan bisa melihatnya. Ini untuk mengisi nilai, kita kasih nilai 80. 89. Kita simpan. Setelah dikasih nilai seperti ini, setelah kita simpan, peserta didik bisa untuk melihatnya. Yang tidak pentingnya lagi, nilai-nilai yang telah kita masukkan, ini tinggal kita download, bisa berupa PDF dan bisa berupa Excel. Jadi kita tinggal ngeprint, di situ akan muncul yaitu lulus, tidak lulus sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan oleh itu sendiri. Adalah selanjutnya di samping menyediakan ini untuk gurunya, ya, ada juga menyediakan tentang Maaf, Pak. Suaranya. Ya, bisa didengar suara saya, Bu? Oh ya, udah Pak. Oke. Jadi di sini di samping bisa memasukkan modul penilaian, juga di sini di kelas maya bisa mengumumkan yaitu bahan diskusi dan kapan kita akan mengadakan kegiatan seperti halnya dengan ulangan atau mungkin kegiatan-kegiatan lain bisa diumumkan di kelas maya. Itulah kami yang telah kami lakukan bagaimana pemanfaatan kelas maya. Jadi di sini saya tegaskan kembali ya. Jadi kami di sini tidak sebagai pemateri, cuma berbagi apa yang telah kami lakukan, yaitu SRB di
di kegiatan yaitu memanfaatkan rumah belajar. Mungkin dari SRB yang lain seperti Pak Ilham, Bu Rina, Pak Dian dan Bu Ningse itu mungkin lebih punya pengalaman yang akan di-share. Begitu juga SRB-SRB yang lain yang akan memberikan informasi bagaimana yang ada di rumah belajar. Rumah belajar di sini yaitu yang menjadi suatu kelebihannya yaitu punya kita sendiri yaitu dan juga bisa diakses secara gratis yang bisa dimanfaatkan dengan dengan fitur-fitur yang ada. Khususnya karena saya sebagai guru olahraga di sini atau pendidikan jasmani olahraga kesehatan, saya sangat senang sekali untuk sebagai suatu suplemen kelas kita supaya nanti pembelajaran yang tidak tercover di sekolah bisa dibuat kelas maya atau kelas digital. Demikianlah pemaparan dari saya. Mungkin tadi pemaparannya kurang begitu sempurna ataupun mungkin dalam kendala mohon bisa diterima dan dimaafkan. Terima kasih, ini saja Bu Rina yang saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup perlu kami menyampaikan juga di situ di samping ada kelas maya bisa link yang di bank soal yaitu dimasukkan di dalam kelas maya sebagai latihan dari siswa itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainal yang telah berbagi praktik baiknya menggunakan kelas maya di portal Rumah Belajar untuk mapel PJOK. Banyak sekali kelebihan kelas maya ini, diantaranya kita bisa memasukkan link dari sumber belajar Rumah Belajar, juga bisa menautkan link YouTube-nya begitu ya Pak Zainal ya. Sampai ke pengaturan soal, bisa juga kita masukkan soal-soal dari bank soal portal Rumah Belajar. Dan Bapak Ibu, Pak Zainal ini juga pernah mengupload soal ya Pak ya di bank soal portal Rumah Belajar dan bisa diakses oleh seluruh Bapak Ibu mapel PJOK ya yang ada di seluruh Indonesia ya. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silahkan di chat live-nya. Kita hentikan, Pak Ilham, stopnya screen-nya ya. Oke, baik, Bapak. Sepertinya belum. Terima kasih. Belum ada pertanyaan ya. Kalau belum, kita langsung aja ke materi yang ketiga ya, Bapak Ibu. Bu Rina mohon izin bisa dicek untuk Bu Ningsi untuk audionya. Audionya? Ya, suara saya kurang jelas ya. Untuk Bu Ningsi, Bu. Oh, Bu Ningsi, coba Bu Ningsi. Kecil tapi suaranya. Kecil terus agak berdengung juga di sayanya. Ini pakai headset atau tidak, Bu Ningsi?
Kalau dilepas, Bu? Kalau saya lepas, kedengarannya kurang ya, Pak. Dan kedengaran, Pak. Nah, itu agak dikerasin aja suaranya nanti, Bu, dan didekatkan dengan laptopnya. Baik, mungkin langsung ke Pak Dian ya sebagai pemateri ketiga. Siap, Bu Rina. Iya, sebentar. Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke pemateri ketiga bersama Pak Dian. Izinkan saya membacakan profil beliau. Nama Dian Khairul Huda SPDGR, merupakan guru IPA di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prestasi yang telah diraih, yang pertama itu penerima penghargaan Guru Inovatif Nasional tahun 2020, penerima hibah penelitian SEAGIS tahun 2021, pemenang Lomba Inovasi Karya Guru Harapan 1 Lingkat Astra tahun 2021, peraih medali perunggu Olimpiade Guru Indonesia 2021, finalis Simposium Nasional Guru IPA tahun 2019. Materi yang akan dibagikan adalah Laboratorium Maya yang merupakan salah satu fitur di rumah belajar. Kepada Bapak Dian, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Rina atas kesempatannya. Mungkin saya langsung share screen saja ya Bapak Ibu. Apa sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Halaman utama rumah belajar ini. Sudah, Pak. Oke, saya langsung saja karena saya di sini kebagian ini ya, menjelaskan tentang laboratorium maya. Kebetulan saya sendiri adalah guru IPA, jadi saya sangat terbantu dengan adanya laboratorium maya yang disediakan oleh rumah belajar ini. Apalagi di masa pandemi saat ini Bapak Ibu, kita melakukan pembelajaran kan daring atau juga kita pembelajaran tatap mukanya terbatas. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan pada masa pertemuan terbatas ini ya. Salah satunya kontak sesama itu dikurangi gitu. Jadi dengan menggunakan laboratorium maya ini sangat mendukung sekali program PTMT itu. Yang biasanya kalau kita praktek itu kan pasti alatnya kita bergantian ya, pasti kita pegang satu siswa atau siswa lainnya megang begitu. Dengan menggunakan laboratorium maya ini kita cukup melalui gawai masing-masing begitu. Langsung saja saya akan masuk ke laboratorium maya yang merupakan salah satu dari 4 fitur utama dalam rumah belajar. Langsung saja saya masuk. Nah, ini tampilan utama dalam laboratorium maya. Terus kemudian di bawahnya ini langsung konten-kontennya. Sebelum saya lanjutkan, Bu Rina, apa suara saya terdengar jelas? Atau jelas, Pak? Jelas ya. Kalau jelas saya lanjutkan. Konten laboratorium maya ini di halaman utama hanya ditampilkan beberapa saja sebagai contoh. Nah, untuk kita mengetahui konten yang lainnya, maka kita klik selengkapnya ini yang ada di bawah. Nah, di sini nanti ada banyak sekali praktikum-praktikum maya ya, atau laboratorium maya. Nah, di sini kita bisa memilih praktikum yang akan kita gunakan
berdasarkan apa? Misalkan kita berdasarkan jenjang. Jadi ada banyak sekali jenjangnya, mulai dari paket A sampai SD, SMP, SMA, PAUD. Tapi mohon maaf, sampai saat ini yang sudah terisi hanya yang dari SMP sama SMA saja. Dan mapelnya baru mapel IPA untuk SMP, IPA dan matematika untuk SMP, dan biologi, kimia, fisika, dan matematika untuk jenjang SMA. Sebenarnya ini Bapak Ibu bisa membuat konten-konten ini kemudian menguploadnya di laboratorium Maya ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan bagaimana jika Bapak Ibu sekalian pengen memasukkan karya Bapak Ibu itu melalui ini. Kita harus login dulu. Jadi kita login. Bentar, saya login dulu. Nah, kalau kita sudah login Bapak Ibu, baik kita menggunakan akun Rumah Belajar maupun akun pribadi maupun akun belajar, itu nanti setelah kita login akan ada beberapa submenu. Salah satunya adalah tambah lab Maya. Jadi melalui tambah lab Maya ini nanti Bapak Ibu bisa mengajukan karya Bapak Ibu untuk ditampilkan di lab Maya. Jadi menggunakan format HTML5 itu. Langsung saya kembali, saya ke kontennya lagi. Ke konten yang tadi. Gini, misalkan saya mau memilih konten yang SMP. Ini pengalaman saya menggunakan ya. Saya akan memilih salah satu, apa saja isinya begitu. Kita pilih SMP, kemudian kita search, maka nanti yang muncul akan SMP saja. Sekarang kita pilih apa yang mau kita demokan atau untuk praktikum anak-anak. Misalkan saya pilih yang ini, maka klik tulisan yang ada di bawahnya. Kalau di halaman muka itu bisa diklik gambar, tapi kalau di search ini kita harus mengeklik di tulisannya ini ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari laboratorium Maya. Yang biasanya kalau kita praktek di laboratorium asli, kita harus menyediakan peralatan-peralatan, lilin dan lain sebagainya, lensa dan lain sebagainya. Di sini kita sudah disediakan lengkap, tinggal kita geser-geser saja. Misalkan kalau lilinnya kita taruh di ruang, di sini kalau di dalam IPA namanya ruang 2 ya, maka bayangannya bagaimana sifatnya. Oh, ini sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Oh, sudah di sini sudah kelihatan. Oh, ini terbalik dan diperbesar gitu. Kemudian di dalam laboratorium Maya ini juga dilengkapi dengan teori atau panduan ya. Di sini ada teori yang gambar buku ini. Nah, ini adalah teori dari praktik yang akan kita lakukan, ada rumus-rumusnya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ini panduan, ini panduannya atau bantuannya ya. Nah, seperti itu. Terus di bagian bawah ini ada download. Nah, di sini ini jarang ada yang lihat karena memang kecil sekali thumbnailnya, apa nih? Tombolnya. Download ini dapat kita lakukan jika di sekolah kita atau tempat kita mengajar itu tidak ada jaringan internet. Maka kita download. Nanti setelah di-download itu akan dalam bentuk zip.
Nah, di dalam zip tadi itu ada HTML5. Nah, tinggal HTML5 itu diklik, nanti akan langsung muncul ke halaman ini. Terus kemudian di sampingnya lagi juga ada bagikan. Nah, bagikan ini untuk mempermudah kita menunjukkan kepada siswa, langsung saja kita bagikan kepada siswa. Jadi kita bagikan bisa lewat email, bisa WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja sedikit pengalaman saya menggunakan laboratorium Maya, dan untuk Bapak Ibu yang lainnya nanti kalau mau menggunakan lab Maya itu bisa dipilih di konten-kontennya. Ini memang masih belum lengkap Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau berpartisipasi silahkan, nanti akan masuk ke draft, kemudian nanti akan diseleksi oleh tim. Setelah karya Bapak Ibu sesuai, maka nanti dapat ditampilkan di konten laboratorium Maya ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Ibu Rina. Saya kembalikan ke Ibu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dian yang telah membagikan praktik baiknya menggunakan laboratorium Maya di portal Rumah Belajar. Tentunya ini sangat seru sekali di masa pandemi yang melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan laboratorium Maya ini. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di chat live. Mungkin nanti akan dijawab setelah ke materi keempat ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke Ibu Ningsi. Gimana Bu? Siap Bu? Ya, Bu Rina. Apa suara saya terdengar, Bu Rina? Terdengar cuma agak sedikit apa ya, pecah itu ya. Coba saya pakai headset ya. Gimana Bu? Apa suara saya? Ini pakai headset Bu Ningsi. Sekarang pakai headset Kak. Oh, tinggal agak dinyaringkan aja Bu ya, suaranya itu udah ini. Udah masuk Pak ya? Sudah. Oke, gimana? Baik. Baik, kita mulai sebentar Bu Ningsi. Izinkan saya membacakan profil pemateri keempat, yaitu nama Ibu Suryaningsi SPD MPD, lahir di Watampone 25 Maret 1983, bertugas di SMA Negeri 3 Bone. Prestasi yang telah diraih adalah Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bone, Google Certified Educator Level 1, Mi Expert 2021-2022, X Explorer Level 5, Ketua Komunitas Praktisi Smart Smaga, Ketua Komunitas Guru Belajar Bone, Tim Pengembangan Mutu Guru Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bone, Nominator Guru Motivator Literasi Nasional. Materi yang akan disampaikan atau yang akan dibagikan oleh Ibu Suryaningsi adalah sumber belajar. Kepada Bu Suryaningsi kami persilahkan. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Suara saya jelas Bu ya? Jelas dengan sedikit degungan. Baik Bu. Jadi izinkan saya share screen Bapak Ibu. Jadi terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memperkenalkan tentang sumber belajar. Nah, apakah sudah terlihat? Belum Ibu? Oke, lagi proses kayaknya. Sudah Bu. Baik. Jadi di portal Rumah Belajar Bapak Ibu itu ada namanya fitur utama berupa sumber belajar. Nah, kalau rekan-rekan saya tadi ceritanya tentang peta budaya, ada kelas Maya, lab Maya. Nah, yang sering sekali juga digunakan oleh guru dan siswa di sekolah itu adalah fitur utama berupa
Nah, sumber belajar di sini kita bisa lihat di layar. Kita klik saja coba sekarang. Oke. Nah, tampilan awal ketika Bapak Ibu masuk ke sumber belajar tanpa login, maka tampilannya yang di sebelah kiri ini itu yang dapat kita akses hanya beranda saja. Nah, di beranda Bapak Ibu bisa melihat konten-konten video terbaru, kemudian ada konten web terbaru, dan sebagainya ya, ada audio. Nah, jika kita ingin mengekspornya lebih jauh, nah tentunya Bapak Ibu itu harus masuk ke portal Rumah Belajar. Nah, gimana caranya? Tadi telah dijelaskan sama teman saya, Pak Dian, bahwa ketika kita mau masuk ke Rumah Belajar, silahkan klik yang di tombol kanan ini, klik masuk, kemudian kita akan login. Nah, kita diminta login Bapak Ibu. Nah, loginnya ini kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan akun biasa boleh. Caranya silahkan masukkan email, kemudian password, kemudian di sini ya kita buat akunnya. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id, nah boleh kita login pakai sini. Jadi misalnya saya ini loginnya menggunakan akun belajar.id. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah login Bapak Ibu, maka tampilannya di sebelah kanan seperti ini. Di sini ada kotak titik 9. Ini kotak 9. Ini adalah aplikasi yang ada di Rumah Belajar. Seperti yang dijelaskan tadi ada kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan modul digital. Kemudian ada gambar loop di sebelah kanannya lagi. Ini ada pencarian baik berupa konten atau web. Jadi misalnya materi apa yang Bapak Ibu cari, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Kalau merasa misalnya ada yang belum ketemu, nah di situ yang Bapak Ibu yang kita harapkan bisa memberikan apresiasi memasukkan konten-konten yang ada di ke Rumah Belajar. Misalnya kita cek kontennya berupa, misalnya saya ngajarnya kimia, jadi saya mau ngetiknya ikatan kimia. Nah, maka akan muncul di sini beberapa atau ada materi yang sesuai yang kita cari sesuai ikatan kimia. Kemudian, misalnya Bapak Ibu ngajarnya matematika, kita ambil satu materi, misalnya tentang lingkaran. Nah, di sini juga banyak Bapak Ibu, jadi sumber belajarnya lengkap. Apapun yang Bapak Ibu cari semuanya ada di sumber belajar. Nah, misalnya mau cari, kalau misalnya saya ngajarnya IPS, ada nggak ya, misalnya sumber belajar. Nah, misalnya kita mau cari apa nih yang misalnya berkaitan dengan IPS. Bu Rina ada masukan nih? Kalau IPS apa Bu Rina atau Pak Ilham atau Pak Dian, Pak Senal, boleh. Misalnya saya ketikkan di sini. Ada masukan? Misalnya kita IPS saya kurang tahu. IPS ya? Tentang apa Bu Rina? Misalnya kerajaan Bu Rina ya? Iya boleh. Misalnya saya ketik nih kerajaan. Nah, ternyata di sumber belajar itu juga ada Bapak Ibu. Jadi apapun konten yang Bapak Ibu itu tersedia di sumber belajar. Hebat bukan? Nah, kemudian kalau misalnya nggak mau lagi nyari konten, Bapak Ibu bisa checklist yang di sebelah kanan itu berupa web. Webnya ini misalnya pembelajaran matematika ya. Kita coba cek pembelajaran matematika, di situ webnya ada apa saja. Nah, ternyata di sini banyak. Ada pertidaksamaan linear, ada peluang kejadian majemuk, teori-teori lain. Jadi kita bisa mengganti di pencarian ini dengan bidang studi yang lain. Misalnya mau fisika, boleh. Nah, di fisika lengkap kan Bapak Ibu?
mau ngajarnya hukum-hukum ada di sumber belajar. Bapak Ibu misalnya lagi ada keperluan, kemudian PTMT, Bapak Ibu boleh mengajarkan siswa-siswanya itu untuk mengakses ke sumber belajar. Jadi nanti ke kelas itu sisa penguatan. Jadi seperti yang saya lakukan Bapak Ibu di masa pandemi kemarin, saya melakukan inovasi pembelajaran berupa pembelajaran flip classroom. Jadi siswa saya hanya antarkan untuk mempelajari materi-materi kelima, materi yang biasanya diaksesnya di sumber belajar. Kemudian di pertemuan di kelas atau di satu melalui Zoom, itu sisa hanya penguatan-penguatan saja. Belajar materi mana yang siswa kita tidak pahami, disitulah yang kita berikan penekanannya seperti itu. Nah, setelah bagian tutorial nih Bu Rina, saya mau jelaskan di konten yang ada di sebelah kiri ini. Jadi perbedaannya ketika kita Maaf Bu Ningsi, ya, maaf Bu, suaranya mungkin tadi udah agak jelas nih, mungkin agak lebih banyak dengungnya lagi nih, agak kurang jelas. Tadi udah jelas sedikit sih. oke Bu. Bentar. Oke. Jadi saya lanjutkan untuk di beranda. Jadi ketika kita login, ini ada beberapa konten yang ada di sebelah kiri. Kalau bedanya tadi nggak login, itu hanya beranda aja kan yang kita bisa akses. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login, ini bisa melihat konten yang terbaru, misalnya seperti ini. Jadi ini yang terbaru Bapak Ibu ada yang sepekan yang baru terupload masuk di sumber belajar. Kemudian ada yang terpopuler, artinya yang paling banyak diakses oleh Bapak Ibu. Mungkin materinya kena di situ, jadi paling banyak muncul sehingga menjadi populer di sumber belajar. Selanjutnya ini konten saya. Nah, kalau konten saya Bapak Ibu, di sini ada kata disetujui, ditolak, direvisi, menunggu. Nah, kalau kemarin kami mengupload video di rumah belajar, tentunya ketika ini sudah diupload Bapak Ibu, jadi misalnya besok Bapak Ibu punya waktu buat video, silakan. Kemudian diupload di sini, akan berada di bagian menunggu dulu. Setelah di bagian pusat memverifikasi, meng-ACC, tentunya videonya akan tampil di bagian disetujui, dan ini akan bisa diakses oleh siswa-siswa kita di seluruh Indonesia. Menarik bukan Bapak Ibu? Kita langsung terkenal ini. Selanjutnya di konten web. Jadi kalau Bapak Ibu minat, silakan boleh klik konten menambahkan konten berupa konten video. Selanjutnya di konten web sama saja. Di sini ada bagian yang terbaru yang diupload kurang lebih seminggu Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, jadi konten terbaru. Kemudian ada yang terpopuler sama juga. Terpopuler itu artinya yang paling banyak disenangi oleh rekan-rekan Bapak Ibu. Materinya seperti ini, ada yang berkaitan dengan angkasa, benda-benda di luar angkasa, dan sesuai dengan kebutuhan kita selama masa pandemi. Jadi seperti itu saja untuk di sumber belajar. Jadi kalau misalnya kita berminat untuk menambah
Baik Bu Suryaningsi, terima kasih yang telah membagikan kepada kita tentang sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar. Bapak Ibu, kita seperti yang Ibu Ningsi bilang tadi, kita juga bisa menambah konten di portal Rumah Belajar dan bisa menjadi amal jariah kita yang akan dinikmati konten kita itu oleh Bapak Ibu guru dan peserta didik di seluruh Indonesia. Baik, gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bisa di chat live atau Bapak Ibu pemateri, sahabat Rumah Belajar bisa saling berbincang-bincang santai tentang portal Rumah Belajar. Silakan. Baik, Bu Rina, terima kasih. Suara saya dengar? Terdengar, Pak? Oke, baik. Sambil menunggu ada peserta yang bertanya, nanti kita lebih ngobrol-ngobrol santai. Sepertinya saya sudah perlu tahu kabar teman-teman ini dari SRB luar provinsi ini. Karena kayaknya saya yang sendiri dari Jawa ini bagus banget sebenarnya. Mungkin saya menambahkan sedikit Bu Rina, teman-teman, ada yang paling menarik. Saya kemarin melakukan sosialisasi di guru TK. Ada beberapa fitur ternyata yang cukup banyak untuk TK, PAUD itu di Rumah Belajar. Mereka baru tahu, Bu. Selama ini ternyata mereka itu kalau mau beli media gitu ternyata bayar. Nah, setelah saya kenalkan ini, baru dia tersadar itu. Dan gratis semuanya langsung di-download. Kemudian saya downloadkan MPI offline untuk pembelajaran menggabungkan itu. Jadi mereka senang banget. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini kalau kata-kata saya sih sebenarnya menggemakan portal Rumah Belajar ini perlu dari semua lini sehingga apa ya, ini sangat bermanfaat dan dapat dirasakan manfaatnya sebenarnya. Itu pengalaman dari saya. Jadi saya senang sekali kemarin bisa bergabung dan bisa berbagi di guru TK ini. Mereka antusias banget tentang portal Rumah Belajar. Sementara itu yang membuat saya agak haru kemarin. Jadi kita sharing aja sih. Mungkin Pak Zainal pasti punya pengalaman yang luar biasa ini di Kepulauan Riau ini. Dan Pak Iya, pasti. Iya, Pak. Silakan Pak Zainal. Ada yang ingin disampaikan? Masih mute, Pak. Di mute dulu. Pak Zainal, suaranya. Baik, terima kasih Bu Rina. Iya, Pak. Kami pun di sini untuk memanfaatkan Rumah Belajar ini, ya, baik ada fitur utama, yaitu fitur sumber belajar, bank soal, kelas maya, laboratorium maya. Namun untuk saya itu sudah pernah kami lakukan ya di sekolah kami, yaitu di membuat suatu kelas maya khususnya pelajaran saya PJOK. Memang sangat membantu sekali. Salah satunya di situ kita ketika sudah selesai memberikan penilaian, hasilnya langsung di-download, langsung muncul di situ sesuai dengan KKM yang telah ditentukan, lulus dan tidak lulusnya. Tuh. Itu yang saya rasakan untuk
Dan itu pun anak ketika mengupload tugas bisa langsung di dalam kelas maya itu. Dan ibaratnya apalagi ya di masa pandemi ini sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan. Dan walaupun menurut saya, walaupun kita nanti pandemi tidak ibaratnya masih tatap muka, tetap seperti biasa tatap muka, ini sangat bagus sekali dimanfaatkan sebagai suplemen kita untuk memberikan materi. Materi yang tidak terkejar bisa diletakkan di kelas maya itu sendiri. Bisa dijadikan kelas remedial dan kelas pengayaan. Jadi di situ ada 2 dan sudah pernah saya lakukan juga. Jadi yang remedial kelasnya sendiri, yang pengayaan kelasnya sendiri, tentunya materinya pun yang diberikan kalau remedi ya mengulang yang sudah kita lakukan. Kalau yang kelas maya, kalau yang pengayaan mohon maaf itu menambahkan materi yang telah diajarkan kalau dia sudah merasa sudah sampai pada KKM. Nah, ini dan juga di kelas maya itu sendiri, karena saya tadi sebagian kelas maya, itu enak sekali. Jadi apa yang ada di rumah belajar seperti sumber belajar, bank soal itu bisa diambil linknya, disesuaikan materi mana yang akan pas dimasukkan di situ. Dan juga bisa menautkan YouTube di dalam kelas maya itu sendiri. Itu beberapa fitur-fitur yang pernah praktik baik saya yang pernah dilakukan. Bagi anak yang memang mau belajar itu biasanya senang. Bahkan kemarin saya coba di awal pembelajaran ini, dia nanya, Pak, kode aksesnya mana, Pak? Kelasnya masih belum rampung untuk kelas yang saya buat. Itu berlomba-lomba bagaimana masuk ke kelas maya itu. Itu aja Bu Rina dari kami pengalamannya, karena kebetulan kami melakukan ini kelas maya itu semester kemarin sampai siap. Muncul suatu yang sudah saya informasikan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5 itu 1 semester langsung bisa tercover di situ. Terima kasih, itu saja dari saya Bu Rina, dan mungkin nanti ada Pak Ilham, Bu Ningsih dan Pak Dian bisa berbagi, mungkin melengkapi dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ada yang terlewatkan, bisa ditambahkan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Jadi dengan adanya kelas maya sangat membantu kita Pak ya. Terima kasih Pak Sena. Pak Dian, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, praktik baiknya dengan portal rumah belajar? Selain yang tadi Pak? Ya Ibu, mungkin saya ingin sharing-sharing aja ya. Sebenarnya rumah belajar ini kan sudah dibuat itu tahun 2011 kalau tidak salah ya. Saya sendiri mengenalnya itu 2013. Pak Ilham mungkin sama kayak saya ya, dulu kita waktu mau penugasan itu kita dikasih harddisk ya, harddisk isinya konten-konten rumah belajar offline. Jadi kita dikenalkan yang offline dulu itu. Jadi itu pertama kali saya tahu rumah belajar. Terus setelah itu saya ya, kenapa Pak? Memori laptop saya itu sampai tidak muat gitu, gara-gara saya isi rumah belajarnya. Wow. Sambil menyeberangi sambil menyeberangi Sungai Mambramo itu yang kita amankan sampai lokasi tugas waktu itu. Seru kali itu saya ingat sekali itu. Itu tahun 2013 ya Pak ya. Terus Ya, kemudian
saya juga udah lupa setelah penugasan di Papua waktu itu, saya sudah lupa rumah belajar itu yang seperti bagaimana. Ingat saya ya yang harddisk 1 tera atau berapa itu yang diberikan kepada kita gitu aja. Baru mulai menggaung lagi itu tahun 2017. Itu pun masih belum setenar sekarang ya. Dan saya mulai tahu pembatik ini itu 2019. Akhirnya saya ikut. Wah, apa sih itu pembatik? Oh, ternyata rumah belajar. Oh, saya dulu pernah punya konten-kontennya. Kita pejuang dulu Pak, pejuang rumah belajar dulu itu Pak kita Pak. Iya betul. Yang mengantarkan. Masih ada harddisknya itu Pak Dian? Harddisknya mungkin di Pak Ilham ya Pak? Siapa yang pegang Pak? Masih ada ya? Itu kalau nggak salah satu kabupaten itu dikasih 1 kalau nggak salah. Oh, iya, cuma 1. Waktu itu kan ketuanya Pak Faisal itu. Oh gitu ya. Di Bojonegoro beliaunya. Terus saya mulai mengenalkan rumah belajar di NTB ini tahun 2019. Itu pun banyak yang enggak tahu. Terus karena itu juga 2019 kayaknya pembatik baru mulai tenar lah, baru banyak peminatnya. 2017-18 itu masih sedikit kayaknya. Terus di 2019 itu barulah mulai nyebar di kabupaten saya. Saya juga ikut jadi peserta waktu itu. Terus senangnya lagi kalau kita kasih konten ke siswa, di situ kan ada video kita gitu, ada video saya waktu itu. Jadi siswa saya itu, oh ini Pak guru saya ini ada di sini ternyata gitu. Jadi itu sangat berkesan sekali buat saya. Mungkin itu saja Bu Rina yang ingin saya sampaikan. Baik Pak Dian. Terima kasih atas sharingnya, cukup menarik Pak ya, sampai ada habis 1 tera tadi ya. Baik, mungkin Bu Ningsi bisa berbagi pengalamannya dengan kota rumah belajar, silakan Bu. Iya Bu, apakah suara saya masih terdengar Bu Rina? Masih, ini kayaknya lebih jelas Bu dari yang jelas tadi. Jelas sekali ini Bu. Oh, udah jelas dari yang Pak, tadi. Iya. Iya. Memang Pak kalau biasanya sih kalau pelatihan atau model kayak daring saya selalu kena drama ini Pak, mirip drama Korea. Kebanyakan nonton drama berarti itu Bu. Siswa saya kan hobinya nonton itu Pak, jadi saya mengarahkan mereka ya kalau nontonnya di konten sumber belajar aja. Di situ kan ada kami sebagai gurunya kan, sebagai pelatihnya. Bahkan saya memotivasi siswa saya untuk ya silahkan buat konten, buat video, nanti gabung sama videonya Ibu kita upload ke sumber belajar. Seperti itu Bu Rina. Jadi ternyata antusias siswa saya itu banyak. Iya, baik. Jadi semangat ya belajarnya siswa-siswinya ya. Iya Bu. Kemarin juga waktu sosialisasi ke TK itu Bu, kemarin kan saya sasarnya TK dekat-dekat rumah nih, ternyata mereka belum kenal yang namanya rumah belajar. Ternyata pas disuruh upload, install ke Android-nya melalui Play Store, mereka kaget, wah ternyata sumber belajarnya lengkap, ada dari TK, ada PAUD sampai SMA. Bahkan saya mengarahkan kalau misalnya ngajar TK ini ada materinya, kalau yang SD ke guru SD kemarin bisa diarahkan, Ibu ngajarnya apa, kelas berapa, materinya di sini. Pas kalau misalnya ada materinya yang kurang ya saya suruh memotivasi aja Bu Rina. Dibilangnya kalau Ibu misalnya ada waktu senggang silahkan buat video kemudian upload di sini, seperti itu. Jadi mereka termotivasi. Apalagi kalau kita datangi sekolahnya, kita ini kan bilang ini nanti kan terkenal di kementerian bahwa oh sekolahnya ini udah menggunakan rumah belajar, seperti itu. Iya. Itu
Itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, gimana dengan Pak Ilham, Pak Zainal, Pak Dian, Bu Surya, adakah yang ingin menyampaikan closing statement-nya? Bisa disampaikan untuk kegiatan membatik berikut tahun berikutnya kan, biar nanti Guru Nusantara itu bisa untuk bergabung dengan kami dalam kegiatan pembatik yang tahun 2022. Iya, amin. Kebetulan. Jadi mungkin jadi bergabung-gabung untuk pengalaman pribadi saya di dalam kegiatan pembatik itu sangat bermanfaat. Ilmu banyak yang kita gali khususnya di dalam pembelajaran TIK. Saya bergabung di di pembatik mulai tahun 2019. Jadi 2019 itu saya mulai dari membuat video, mulai bisa katakan nol, diajarkan oleh kegiatan pembatik itu. Akhirnya diberanikan diri ya, sampai dengan bisa membuat video pembelajaran dengan dengan untuk kegiatan kita berbagi khususnya pada peserta didik saya. Jadi kalau memang sudah saya upload juga ke YouTube, kalau dari guru lain mau memanfaatkan disilakan. 2020 juga itu sudah ada penambahan informasi di dalam pembatik. Salah satunya udah ditambah levelnya 4. Kalau dulu Pak Dian sampai level 3 ya Pak Dian ya. Jadi level 3. Betul, Pak. Karena saya level 3 dulu. Level 3 itu tapi khususnya bukan berbagi, masih implementasi. Jadi yang berbaginya DRB di posisi 4. Nah, 2019. Nah, setelah ada perubahan-perubahan 2019 ini ya. 2019 itu kan level 3 sudah sahabat rumah belajar, Pak ya. Iya, sudah. Nah, cuma yang sekarang bisa berbagi kelas. DRB-nya kan. Nah, lewat di situ sudah ada penambahan seperti dengan MPI ya, MPI materinya pun. Ketika 2021 juga ada penambahan seperti MPI itu. Kalau kemarin cuma AS yang dipakai kan, sekarang udah ada penambahan sehingga untuk saya pribadi sangat bermanfaat sekali dalam kegiatan itu karena kami itu saya masih cinta guru. Jadi kalau apalagi guru semakin lama IT-nya itu perlu kita kembangkan. Saya mungkin pensiun masih masih 17 lah. Yang mudah-mudahan kalau memang punya ahli ya. Kalau punya ahli dia itu kita salurkan bakatnya, yang belum punya ya kita belajar bersama-sama di sini untuk bagaimana untuk bisa mendalami dalam kegiatan batik. Apalagi kemarin sudah disampaikan oleh Pusdatin, data seluruh guru yang bergabung itu sudah ada di sana, dia siap untuk menjawab siapa yang pernah ikut, siapa tidak ikut. Jadi kami berharap yang belum ikut, mari kita bergabung bersama kami supaya nanti bisa berbagi. Mantap, Pak Zainal. Itu ya. Itu mantap ya, bergabung. Nah, boleh kita bergabung. Nah, kita di sini kan yang kita cari adalah ilmunya, bagaimana supaya bisa dimanfaatkan baik kepada diri kita sendiri, kepada peserta didik kita dan kepada orang lain. Ya, nah itu aja kemudian. Terima kasih. Mohon kalau memang perlu disampaikan Pak Ilham. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kemudian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ya Bu Surya.
Andaikan bukan karena pembatik Bu Rina, saya tidak ketemu juga ini sama orang-orang hebat semua di sini. Iya, saya juga sangat bersyukur ya dipertemukan dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara Pak ya, yang tergabung dalam Sahabat Rumah Belajar Nusantara Berbagi. Baik, terima kasih. Sukses buat para sahabat Rumah Belajar tahun 2021. Pak Ilham Saputra, sahabat Rumah Belajar Jawa Timur, Bapak Sainal, sahabat Rumah Belajar Kepulauan Riau, Pak Dian Khairul Huda, sahabat Rumah Belajar Nusa Tenggara Barat, Ibu Suryaningsih, sahabat Rumah Belajar Sulawesi Selatan. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah Foto belajar. ya. Mas Anang bisa foto nggak dari situ? Siapa screenshot ini? Yang Oke, fotonya siapa ya? Tunggu ya. Nanti saya screenshot aja dari YouTube, Pak. Kita Oh iya, boleh. Kita foto sebentar dulu. Ini ada panitianya ada. Ya, kita foto. pakai panitia. Pencet ini. Panitia eksternal. Ini 1, 2, 3. Oke. Oke. 1, ya. 1, 2, 3 mulai. Oke, coba tes dulu apa di WA, tunggu Bisa nanti di screenshot di YouTube aja mungkin. Iya. Ada rekamannya kan. boleh. Tapi kan tak seru lah kalau tak. Rasanya Pak ya. Saya udah penasaran Podcast ini. dulu.